Oke, selamat siang. Sorry, selamat siang. Selamat malam maksudnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Amazing Academy. Seperti biasa, kita akan ngebahas sesuatu yang menarik nih ya buat teman-teman nanti pelajari. Kita malam hari ini akan ngebahas tentang social media content creation for editors. Nah, buat teman-teman yang pengen bisa ngedit nih buat sosmed terutama, nanti teman-teman bisa banyak belajar sama Kak Teguh Pambudi. Nah, Kak Teguh juga udah join di malam hari ini. Perkenalkan seperti biasa aku Dika yang bakal jadi host di malam hari ini. Kita akan seru-seru bareng, nanti kita ngobrol juga sama Kak Teguh ya. Walaupun teman-teman memang nggak bisa langsung chat, nggak bisa ini maksudnya nggak bisa langsung open mic gitu, open cam, tapi bisa cuman chat. Tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman punya pertanyaan nanti bisa disampaikan via Q&A. Kalau teman-teman ada chat yang biasa aja itu bisa di ini ya, bisa di kolom chat biasa. Kalau yang ininya di kolom Q&A kalau ada pertanyaan. Nah, seperti biasa teman-teman sebelum kita ke em, speaker kita malam hari ini, kita akan sedikit ngebahas tentang Managing Academy. Nah, kalau buat teman-teman, saya yakin di sini pasti banyak banget yang udah mungkin nggak sekali ya ikutan Managing Academy. Ada yang mungkin udah berkali-kali, ada yang mungkin nggak kehitung gitu ya, udah banyak banget ikutan kelas Managing Academy. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hari ini, selamat datang. Teman-teman nggak perlu bingung kalau misalnya pengen dapetin ilmu yang bermanfaat ya, nggak cuman tentang video editor, ada juga fotografi, ada juga ilustrasi, desain, ada make up dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kalau pengen ikutan kelas-kelas online kayak gitu, bisa banget ikutan di Amazing Academy. Nanti teman-teman cek aja di link bio-nya Amazing. Di sana nanti udah ada link untuk pendaftarannya, jadi teman-teman bisa cek langsung dan ngelihat daftar juga bisa langsung di situ. Nah, satu lagi nih ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung apa sih sebetulnya Mazing itu? Jadi Mazing adalah platform untuk membuat link bio. Buat yang udah sering ikutan kelas Mazing Academy mungkin nggak asing ya, nggak eh, bingung lagi apa sih sebetulnya Mazing. Tapi kalau buat yang pertama kali mungkin masih bertanya-tanya gitu, Mazing itu apa? Nah, kalau teman-teman sering lihat di link bio-nya influencer atau misalnya mungkin link bio-nya teman-teman tuh ada website. Nah, itu kan suka diisi landing page tuh. Nah, landing page ini salah satunya yang bisa digunakan adalah Amazing gitu. Nanti teman-teman download, terus sign up, bisa pakai Gmail ataupun email lain. Nanti bakal dapetin username-nya. Ketika udah dapetin username, nanti teman-teman bisa taruh di link yang ada di website tadi ya, di link bio-nya tuh. Nah, apa aja sih yang bisa dimasukin? Nanti teman-teman bisa masukin website, bisa masukin juga sosial media, marketplace, link dari YouTube misal, link Spotify, segala macam ya. Jadi teman-teman bisa banget customize landing page-nya teman-teman, jadi tampilannya jauh lebih menarik gitu. Ketika download juga nanti teman-teman itu bisa dapetin fitur-fitur yang menarik juga. Ada analitik sosial media, ada form, ada smart URL, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa explore aja langsung ketika sudah download. Nah, ini satu hal yang kayaknya di grup juga udah sempat di-share. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dapetin kayak sertifikat, e-sertifikat ya teman-teman, dan juga Amazing Premium selama 2 bulan, itu bisa purchase dengan harga 15.000. Nah, itu linknya nanti bakal aku share juga di kolom chat. Jadi teman-teman nanti kalau sambil dengerin terus iseng pengen dapetin sertifikat nanti bisa purchase ataupun bisa nanti scroll juga di grup. Di grup juga udah di-share. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi gitu ya. Yang terakhir, jadi kalau misalnya teman-teman nanti purchase dan dapetin Amazing Premium, salah satu benefitnya adalah kita bakal desainkan. Nah, jadi tampilannya jauh lebih menarik kayak gini ya, biar nggak bingung nih teman-teman isinya apa. Nanti juga bisa diedit ya teman-teman. Bisa di-customize juga, pengen dimasukin link apapun di situ, itu bisa. Dari Instagram, dari sosial media lain kayak YouTube atau Twitter dan lain sebagainya, itu bisa banget ya teman-teman. Oke. Kalau gitu kita sekarang mungkin masuk ke acara intinya. Kita ke Kak Teguh. Kita sapa dulu mungkin ya Kak Teguh. Halo Kak Teguh, apa kabar? Halo, halo Oke, Kak, halo Kak Dika. halo halo Selamat Kak. malam. Gimana Kak Teguh sudah ready? Sudah ready, sangat-sangat ready. Sip, kalau begitu silakan Kak.
Oke, jadi sebelumnya aku pengen ngucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang udah pada hadir pada malam hari ini. Aku nggak nyangka banget ternyata yang hadir bisa sebanyak ini. Juga thank you juga buat Kak Dika ya sama tim Amazing yang udah ngasih aku waktu buat sharing ke teman-teman gitu pada malam hari ini gitu. Nah, di malam hari ini aku akan sharing mengenai ini langsung aku share aja. Em, PPT ku kelihatan nggak ya? Aman, Kak. Aman. Oke. Uh, ya, pada malam hari ini aku akan share tentang social media content creation ya, khususnya buat para video editor. Cuman buat teman-teman yang bukan video editor, teman-teman nggak usah khawatir karena pembahasanku pada malam hari ini nggak akan terlalu teknis ke dalam video editing, tapi lebih ke mengenai soal content creation gitu. Jadi teman-teman yang bukan video editor dalam tanda kutip tetap bisa enjoy pada malam hari ini ya. Jadi seperti itu. Alasan kenapa sih aku milih topik content creation dan pada malam hari ini adalah karena memang dari kemarin tuh banyak banget teman-teman yang DM nanya-nanya soal content creation. Makanya aku berpikir untuk seru nih kalau misalkan bisa bawain materi tentang content creation nih, bisa biar teman-teman juga pada bisa belajar gitu. Nah, aku lihat beberapa orang di ini ya yang hadir di sini tuh aku familiar sama nama-namanya kayak misal nih Adam Roseno nih, ini salah satu followerku. Jadi di sini banyak banget followerku, cuman aku yakin juga ada banyak juga yang nggak ngikutin aku di Instagram lah. Jadi aku kenalin diriku dulu. Jadi namaku Teguh Pambudi. Aku adalah seorang video editor yang sedang bikin konten di Instagram sekarang dan juga selain itu aku juga sekarang diberi apa ya, tanggung jawab lah untuk menjadi content writer untuk salah satu instansi yang dimana skillku dalam content writing ini aku pengen share ke teman-teman gitu. Dan teman-teman tenang aja karena apa yang aku share pada malam hari ini tuh nggak cuma sekedar aku terapin di personal brandingku secara pribadi, tapi juga memang aku secara profesional memang diberi tanggung jawab untuk menjadi content writer dan juga diberi tanggung jawab untuk mengurus sosial media dari salah satu instansi gitu. Nah, gitu. Jadi, oh ya, dan juga buat teman-teman ya yang sering ngira aku tuh dari Jakarta, sebenarnya aku tuh dari Malang ya. Jadi dari kemarin tuh banyak banget yang nanya kalau kata gue tuh orang mana dan sering dikira orang Jakarta ya. Sekarang kalian tahu lah, aku tuh orang Malang dan kerjaanku tiap hari biasanya di daerah Kediri gitu. Oke, kita langsung mulai aja materinya. Em, langsung aku akan mulai materi ini dengan satu pertanyaan yang eh, sangat-sangat sering ditanyakan sama banyak orang yaitu kenapa sih kita tuh harus bikin konten gitu. Terdengar terdengar klasik ya pertanyaan ini. Cuman eh, asal teman-teman tahu di luar sana tuh banyak banget orang yang berpikir bahwa ngapain gitu. Gue jadi konten kreator ngapain? Kalau misalkan semua orang jadi konten kreator, siapa yang mau nonton konten gue gitu? Banyak banget orang yang berpikiran seperti itu di luar sana. Yang padahal menurutku itu adalah hal yang perlu sedikit diluruskan karena selain selain para penikmat konten, para konten kreator lain juga juga sering kok melihat konten-konten lain di Instagramnya ataupun di TikToknya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman berpikiran kenapa harus bikin konten, kalau misalkan bikin konten kalau misalkan bikin konten tuh jadinya nggak ada yang nonton karena semua orang bikin konten, teman-teman nggak usah khawatir karena ya konten kreator pun nontonin konten teman-teman gitu. Gua pun nontonin konten kreator lain gitu. Dan segitunya. Nah, kenapa harus bikin konten? Sebenarnya ada beberapa benefit yang gua rasakan ketika gua udah mulai bikin konten gitu loh. Yang dimana konten-konten gua itu bisa mendatangkan yang pertama tuh yang pasti adalah sumber income gitu. Ini salah satu benefit yang mungkin bakalan teman-teman dapetin dari bikin konten gitu yang dimana gue kemarin dengan Instagram gue dengan followers gue yang sekarang udah sekitar 34 ribuan tuh gue udah bisa jualan aset dan segala macam dan dari situ gue punya banyak sumber income gitu selain jualan aset gue juga bisa
ngisi webinar kayak sekarang ini, dan juga ada banyak lah sumber-sumber income yang bisa teman-teman dapetin ketika bikin konten gitu. Terus yang kedua adalah teman-teman bisa dapetin peluang kerja gitu. Yang dimana pada case ini peluang kerja yang gue dapetin adalah biasanya tuh banyak banget orang yang nge-DM Instagram gue nawarin em, untuk bikinin mereka video video buat promosi produk atau segala macamnya lah, yang dimana dari situ akhirnya ya gue juga punya income tambahan juga dari sana gitu. Dan peluang kerja ini tuh bisa teman-teman dapetin ketika teman-teman tuh aktif konten gitu. Dan juga selain selain banyak orang yang DM Instagram teman-teman, ketika teman-teman juga apply di salah satu perusahaan atau apapun itu gitu, pasti si pihak perusahaannya juga ketika mengecek profil teman-teman itu jadinya mereka lebih percaya gitu secara nggak langsung, karena oh ngelihat oh ternyata nih anak bisa dibilang juga menguasai gitu dalam bidangnya, dan itu adalah benefit yang bisa teman-teman dapetin ketika konten gitu. Dan yang terakhir adalah, ini bukan terakhir sih sebenarnya. Dan yang ketiga tuh ngembangin bisnis. Teman-teman ketika mulai bikin konten dan punya banyak followers, teman-teman tuh bisa dengan gampang ngegiring followersnya, ngegiring pengikut teman-teman untuk masuk nih ke bisnis teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya bisnis, jadi dari situ teman-teman tuh secara nggak langsung bisa punya start yang lebih awal gitu ketika mau bikin bisnis, karena ya bisa ngegiring itu tadi gitu. Dan mungkin benefit yang nggak aku masukin di sini adalah yang pertama tuh ini, teman-teman tuh juga bisa dapetin link gitu. Ada banyak banget kreator di luar sana yang mungkin ketika teman-teman bikin konten itu ada kreator besar yang mungkin ngontek teman-teman, mungkin atau nge-follow teman-teman yang dari situ akhirnya kenal sama teman-teman dan mungkin bisa ngejalanin project bareng gitu. Nah, itu adalah benefit dari teman-teman tuh bikin konten gitu. Nah, untuk benefit itu untuk dapetin benefit ini tuh teman-teman ada syaratnya gitu. Teman-teman nggak bisa asal bikin konten gitu. Jadi, em, teman-teman tuh ketika pengen dapet benefit tadi harus tahu tujuan teman-teman bikin konten tuh apa. Apa sih yang pengen teman-teman raih ketika teman-teman tuh bikin konten gitu. Karena banyak orang di luar sana yang suka bikin konten random banget, ngasal, yang penting bikin konten gitu. Kayak sekarang bikin video lucu-lucuan gitu. Besoknya ngupload meme gitu. Terus tiba-tiba besoknya lagi upload video masak-masak gitu kan, eh, nggak ada tujuannya gitu loh. Dan konten-konten kayak random kayak gitu tuh ya sebenarnya nggak salah. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen ngerasain benefitnya, teman-teman tuh harus tahu tujuan teman-teman bikin konten tuh apa gitu. Kalau misalkan nih eh, teman-teman tuh bikin konten video lucu gitu. Kalau teman-teman bikin konten video lucu tuh karena tujuannya adalah karena teman-teman pengen jadi stand up komedian misalnya, itu nggak masalah gitu. Atau mungkin teman-teman tuh bikin konten tutorial video gitu karena teman-teman pengen dianggap profesional di bidang video dan video editing gitu, dan itu juga nggak masalah gitu. Intinya adalah apa yang teman-teman bangun di sosial media ini akan jadi personal branding teman-teman untuk kedepannya gitu. Jadi kenapa sih penting banget untuk ngerti tujuan kita sebelum mulai konten tuh apa adalah ya karena nih personal branding teman-teman tuh akan kebentuk dari sini. Dan sebelum kita ngomongin soal teknis-teknis tentang konten, aku pengen teman-teman tuh tahu dulu, pengen teman-teman tuh paham dulu yang namanya personal branding, personal brand, karena pada akhirnya nanti teman-teman bikin konten ini adalah untuk ngebentuk personal brand teman-teman sendiri gitu. Nah, untuk ngerti personal brand itu sendiri, teman-teman tuh cukup jawab, aku akan coba jelasin dengan secara sangat sederhana. Teman-teman tuh cukup jawab pertanyaan yang sederhana ini ya. Em, untuk memahami personal branding tuh teman-teman harus ini menjawab pertanyaan ini. Titik 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 itu siapa? Isi pakai nama teman-teman. Siapanya tuh yang mana? Misalnya nih, misalnya gitu. Misalnya Teguh. Teguh yang mana gitu. Nah, ini sih coba misalkan kayak nama kalian Nabil gitu. Coba coba isi ini dengan Nabil. Oh, Nabil yang mana gitu. Nah, jawabannya adalah personal branding teman-teman saat ini gitu. Teman-teman tuh
bisa dikenal itu adalah personal branding teman-teman gitu, dan jawaban jawaban dari pertanyaan yang tadi itu bisa sangat beragam gitu. Teman-teman tuh bisa dikenal karena skill teman-teman misalnya, kayak oh misalnya Teguh ya, oh Teguh yang jago ngedit itu gitu, kayak itu karena skill gitu. Terus teman-teman tuh bisa juga dikenal karena fisik gitu, misalnya kayak oh Teguh yang mulet itu. Ya akhir-akhir ini sering banyak orang yang manggil gue Bang Mulet sih, nggak tahu juga emang rambut gue mulet sih. Cuman ya itu bisa dikenal lewat fisik gitu. Terus yang terakhir, teman-teman tuh juga bisa dikenal karena title, misalnya kayak oh Teguh yang content creator gitu. Ya, oke. Oh Teguh yang content creator gitu. Biasanya biasanya ada beberapa beberapa pikiran dari orang lain yang menyebut teman-teman tuh sebagai sebuah title gitu. Dan itu adalah ini personal brand teman-teman saat ini gitu. Jadi simpelnya personal brand adalah apa yang orang lain pikirkan tentang teman-teman, apa yang orang lain pikirkan tentang lo gitu. Itu adalah personal branding lo saat ini gitu. Kayak kayak sesimpel sekarang kalau kita ngomongin personal branding, sebenarnya tuh kita punya loh personal branding gitu. Kita semua tuh sebenarnya punya personal branding gitu menurut gue pribadi gitu. Kayak ketika teman-teman punya, katakanlah punya dosen gitu ya. Teman-teman punya dosen yang killer gitu. Secara nggak langsung ketika teman-teman ngelihat dosen tersebut, teman-teman akan berpikir, wah itu dosen yang killer gitu. Dan itu tuh adalah personal branding gitu secara nggak langsung dari si dosen tersebut. Atau misalkan teman-teman tuh ngelihat ada orang yang gampang ngantuk gitu. Teman-teman ketika ngelihat dia pasti kayak, oh dia orang ngantuk kan memang gitu. Dan itu sebenarnya personal branding gitu loh. Cuman problemnya di sini adalah emang personal brand itu udah sesuai sama keinginan kita. Emang udah sesuai sama benefit yang pengen kita dapetin. Kayak misal teman-teman emang mau gitu disebut sebagai orang ngantuk cuma gara-gara teman-teman tuh selalu kelihatan ngantuk gitu. Kan enggak gitu. Dan maka dari itu gitu, personal brand ini harus dibentuk gitu, dan proses membentuk personal brand itu sendiri itu disebut sebagai personal branding. Untuk membentuk personal brand yang kuat, teman-teman tuh harus melakukan personal branding. Ya, kelihatannya agak rancu ya antara personal brand sama personal branding nih ya. Teman-teman bisa lihat di ini ya, ada perbedaan lah antara personal brand sama personal branding itu aja. Kalau personal brand adalah stigma orang-orang terhadap teman-teman. Kalau personal branding itu singkatnya adalah aktivitas memberitahu orang tentang siapa diri kita agar kita bisa mendapatkan agar kita bisa mendapat benefit yang kita inginkan gitu. Gue ulangin ya. Untuk personal branding adalah stigma atau pikiran orang-orang terhadap teman-teman gitu. Kalau personal branding adalah aktivitas yang teman-teman lakukan untuk membentuk personal brand itu tadi gitu. Nah, di sini penjelasan personal branding gue bikin kayak personal branding adalah aktivitas memberitahu orang tentang siapa kita. Di sini kita dapat kata kunci itu aktivitas ya. Aktivitas tuh bisa apa aja gitu, kayak misal kita bikin konten tuh juga aktivitas. Aktivitas apa? Memberitahu orang tentang siapa kita gitu, dan siapa kita tentu diri kita sebagai siapa gitu, dan tujuannya adalah agar mendapatkan benefit yang kita inginkan. Jadi personal branding tadi adalah ngenalin diri kita agar kita bisa dapat benefit yang tiga hal yang gue omongin di depan tadi. Nah, itulah kenapa teman-teman tuh harus paham dulu nih konsep konsep tentang personal branding sebelum teman-teman mulai bikin konten gitu. Yap, gitu. Nah, oke, lanjut. Dan cara tergampang untuk melakukan personal branding adalah ya konten gitu lewat sosial media gitu. Yang perlu teman-teman tahu ya, zaman dulu ketika teman-teman pengen ngenalin diri teman-teman ke banyak orang tuh sangat nggak gampang gitu. Kalau kita balik ke zaman ayah, ibu, bapak, nenek kita tuh kalau misalkan pengen membangun sebuah personal branding tuh susah. Karena nggak semua orang tuh punya akses ke media gitu. Dulu media bisa kita hitung gitu. Kayak mungkin TV, majalah, koran gitu.
Jadi ketika pengen membuat sebuah personal branding di zaman dulu tuh susah. Sedangkan di zaman sekarang itu media tuh semakin berkembang. Jadi untuk bikin personal branding tuh sekarang platformnya udah banyak gitu. Teman-teman bisa bikin lewat TikTok, bisa bikin lewat Instagram, YouTube apapun itu gitu. Jadi di zaman kita sekarang untuk membangun personal branding itu lebih gampang. Jadi kalau misalkan nih teman-teman nggak kecap gitu, nggak mulai untuk bikin konten, itu sayang banget karena platformnya tuh udah ada gitu dan teman-teman tuh udah di dalam tanda kutip tuh dienakan lah eh, sama teknologi di zaman sekarang gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita eh, mulai masuk nih. Apa sih yang perlu disiapkan ketika mungkin teman-teman tuh mau bikin konten gitu ya? Sebenarnya kita akan masuk teknis dikit. Ada banyak pertanyaan ya yang muncul ketika teman-teman tuh mau mulai bikin konten gitu. Pertanyaan pertama tuh biasanya adalah apakah bikin konten tuh perlu alat yang mahal gitu. Pertanyaan kedua biasanya apakah perlu skill editing yang keren, apakah perlu kamera dengan harga 20 juta segala macam? Jawabannya enggak ya gitu. Karena kalau misalkan pertanyaannya gue balik gitu, ketika lo punya alat yang mahal, emang konten lo udah pasti rame gitu. Belum tentu juga gitu. Kalau misalkan lo udah punya skill editing yang keren, video lu keren banget, emang konten lu pasti rame gitu. Belum tentu. Jadi daripada nih teman-teman fokus ke masalah alat, masalah harus ngedit yang kayak gimana gitu, teman-teman tuh mending fokus hal yang lebih penting gitu. Inilah yang bikin banyak video editor tuh apa ya, ketika bikin konten mereka tuh nggak dalam tanda kutip belum bisa untuk bikin konten yang disukai banyak orang gitu karena memang mereka fokusnya cuma ke alat-alat ini doang gitu. Nah, daripada fokus ke sini, ada satu hal yang benar-benar harus teman-teman pahamin ketika mau mulai konten gitu. Yaitu sebelum mulai konten, teman-teman tuh harus paham bahwa bikin konten tuh buat audiens gitu, bukan buat diri teman-teman sendiri gitu. Jadi usahain konten yang teman-teman bikin itu dibutuhin sama audiens gitu. Seperti yang gue bilang tadi di awal, kalau misalkan kalau misalkan banyak video editor yang bikin konten tuh biasanya patokannya adalah kayak, oh ini konten bagus kok menurut gue gitu. Kayak ini konten keren kok, video gue udah bagus banget lah gitu. Tapi kok yang nonton sepi gitu, kok kok nggak rame gitu. Ya balik lagi. eh, Mindset yang harus kita tanamin ketika kita mau mulai untuk bikin konten adalah ya bikin konten tuh harusnya buat audiens gitu. Kita harus nyari dulu nih audiens tuh butuhnya apa gitu. Bukan buat konten untuk diri kita sendiri, untuk memuasin ego kita sendiri. Kecuali kalau memang teman-teman tuh bikin konten memang pengennya adalah untuk ya udahlah di post aja atau nggak peduli akan ada yang nonton atau enggak. Tapi kalau misalkan teman-teman pengennya adalah ngebentuk personal brand dari teman-teman sendiri ya teman-teman harus paham banget nih bahwa untuk bikin konten teman-teman tuh harus paham nih apa sih yang dibutuhin audiens karena konten yang besar peluangnya untuk berhasil adalah konten yang memadukan antara keahlian atau hobi kita dan kebutuhan audiens. Gue suka banget pakai ini diagram Venn ya kalau misalkan mau bikin konten tuh buat apapun platformnya tuh pasti pertama tuh gue nyari apa sih hobi, apa sih keahlian dari seseorang. Sorry, apa sih hobi, apa sih keahlian dari orang. Terus setelah gue tahu nih keahlian dan hobi dari seseorang, gue lanjut ke apa sih yang dibutuhin sama audiens gitu. Dan ketika dua hal itu disatuin, kita akan nemu jalan tengahnya, yaitu konten itu tadi. Kayak misalkan nih, gua gitu. Hobi dan keahlian gua dan pengalaman gua adalah tentang video editing gitu. Dan itu gue coba paduin dengan kebutuhannya si audiens gitu. Yang dimana kebutuhan audiens adalah mereka pengen belajar ngedit gitu loh dari basic. Makanya konten-konten yang gue bikin, konten-konten yang gue bikin ada di tengah-tengah dari
kedua hal tadi, yaitu adalah gue bikin konten tutorial yang dimana itu adalah hobi gue dan sekaligus dibutuhin sama audiens gitu. Kalau misalkan teman-teman bikin konten berdasarkan hobi doang, ya siapa yang mau nonton karena mungkin si audiensnya nggak butuh gitu. Dan dan sebaliknya gitu, ketika teman-teman tuh cuma nurutin kebutuhan si audiensnya tapi nggak ngikutin hobi atau keahlian dari teman-teman, biasanya tuh teman-teman akan berhenti di tengah jalan karena mungkin ngerasa nggak enjoy gitu sama konten yang teman-teman bikin gitu. Kalau misalkan teman-teman hobinya adalah video editing gitu, kayak gua gitu, emang keahliannya di situ ya, coba deh nyari apa sih yang dibutuhin orang-orang dari video editing, ataukah mungkin mereka pengen ngelihat editing yang keren, ataukah mungkin mereka pengen lihat tutorial atau pengen lihat apapun itu yang berkaitan sama video editing. Nah, teman-teman tuh harus nyari titik tengahnya dari situ gitu. Dan itu rumus sebenarnya, bukan rumus sih, tapi itu adalah hal yang bisa bikin konten teman-teman tuh peluang untuk berhasilnya jadi semakin besar gitu karena kedua hal itu gitu. Nah, dan untuk dan di sini ada satu pertanyaan ya bagus banget. Gimana cara kita tahu audiens tuh butuhnya apa? Kalau cara gue dari awal yang gue lakuin, gimana sih cara gue untuk bisa tahu kebutuhan dari audiens adalah gue sering banget ngelihat konten-konten orang lain dan gue bacain tuh komen-komennya. Biasanya dari situ tuh ada beberapa pertanyaan, ada ada banyak banget keluh kesah orang-orang di situ, dan dari situ gua rangkum, gua jadiin bahan, gua pahamin, dan dari situ gua olah. Oh, jadi kebutuhannya si audiens tuh kayak gini gitu. Dan pada akhirnya gua nemu tuh titik tengahnya antara hobi dan juga kebutuhan si audiens ini tadi gitu. Kalau misalkan kebutuhan yang lain, mungkin misalnya foto gitu. Kayak misalkan teman-teman bisa ngelihat di konten kreator fotografi gitu. Mereka kayak misalkan ada tuh banyak yang komen kayak, coba kasih lihat dong BTS dari proses proses ngefoto gitu misalkan. Nah, dari situ tuh teman-teman tahu bahwa audiens tuh pengen tahu gitu. Pengen tahu BTS dari proses foto ini tadi gitu. Dan dari situlah teman-teman bisa tahu kebutuhan audiens. Itu cuma salah satu cara ya, dan masih ada banyak cara lain gitu. Kayak misalkan teman-teman tuh bisa ngelihat, oh, kalau misalkan logika paling gampang tuh kalau misalkan ada banyak konten creator yang ngebahas ini misal, oh berarti emang ini dibutuhin sama audiens gitu. Banyak penikmatnya kok buktinya gitu. Cara paling gampangnya gitu. Kalau misalkan teman-teman bikin konten dan eh, dalam tanda kutip konten creator yang ngebahas tentang topik yang mau teman-teman bawain tuh sedikit, itu biasanya audiens tuh nggak begitu membutuhkan, ataupun kalau membutuhkan mungkin memang teman-teman tuh harus lebih ekstra lah kalau misalkan pengen ngenalin konten teman-teman ke audiens tersebut gitu. Jadi memang cara paling gampangnya adalah teman-teman tuh melihat yaitu tadi komen-komen dari orang-orang atau kreator-kreator lain yang udah pada besar gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita mulai masuk ke step by step untuk bikin konten gitu. Ini sebenarnya adalah step yang biasanya gue lakuin ketika bikin konten ya. Jadi stepnya tuh gue ada 4. Gue gue pengen teman-teman tuh jangan mikir kalau step ini tuh ribet karena sebenarnya enggak. Kelihatannya aja 4, tapi sebenarnya ini prosesnya nggak seribet itu kok. Yang pertama tuh nyiapin ide konten, yang kedua nulis skrip, yang ketiga produksi, syuting, atau mungkin desain kalau misalkan teman-teman tuh bikin kontennya tentang desain gitu. Dan yang terakhir adalah editing gitu. Gue akan breakdown satu-satu, ini step by stepnya gue bikin konten. Yang pertama adalah ide konten gitu. Gue biasanya untuk nyari ide konten, gue tuh sering banget nyari referensi dari konten orang luar negeri, yang dimana biasanya di konten-konten orang luar negeri itu em, kontennya tuh masih fresh gitu, atau dalam tanda kutip tuh belum banyak dibahas lah di Indonesia gitu. Jadi gue suka banget untuk nyari referensi
dari konten orang luar negeri. Kalau teman-teman nyari video editor luar negeri itu ada banyak banget lah teman-teman bisa cari di Instagram gitu. Dan ide konten seperti yang udah gue bilang lagi, nyari ide konten pun bisa nyari di kolom komentar konten creator gitu. Kayak misalkan ada yang tanya gimana cara bikin teks ini bla 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 dalam video editing gitu. Teman-teman tuh bisa dapet ide itu dari kolom komentar kreator-kreator lain gitu, dan itu cara itu cukup sering gitu untuk gua lakuin gitu. Atau mungkin yang ketiga adalah ya keresahan yang teman-teman alami gitu, kayak misalkan teman-teman baru aja dapat klien gitu, cuman belum belum udah berbulan-bulan belum cair gitu invoice-nya gitu, misalkan itu kan sebuah keresahan gitu. Teman-teman bisa tuh bikin konten dari situ ya, keresahan-keresahan sederhana aja lah yang mungkin bisa teman-teman bikin konten tuh, bikinin konten tuh ya teman-teman bikin dari situ tuh gampang. Nah, kalau dari gue biasanya gue tuh ngumpulin 7 ide judul konten di awal minggu. Biasanya tuh gue di hari Senin tuh biasanya gue riset tuh kayak bikin kontennya tuh mau apa aja gitu untuk 7 hari ke depan. Biar gue nggak selalu bingung untuk nyari gue mau bikin konten apa lagi nih gitu. Gue selalu usahain ketika memang lagi riset konten gue bikin sekalian 7 judul. Jadi dari situ gue tinggal tinggal nyiapin aja lah skrip-skripnya akan seperti apa gitu. Dan itu jujur itu akan sangat-sangat lebih memudahkan teman-teman ketika mulai bikin konten karena teman-teman udah punya ide judulnya lah di awal gitu. Nah, terus yang kedua, nulis skrip. Nah, dari ide konten tadi kan udah ketemu ya. Kita udah ketemu sama idenya tadi yang gue bilang. Kalau gue biasanya bikin 7 ide konten, ide judul gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah gue nulis skrip. Dan nulis skrip pun ini biasanya kalau memang bisa di hari itu tadi, di mana gue dapetin 7 ide tadi, gue 7 ide langsung gue tulis skripnya ke 7-7-nya kalau memang tenaga gue ada gitu. Nah, untuk nulis skrip sendiri, gue tuh biasanya pakai formula copywriting yang bernama AIDA. Ini formula copywriting yang gue yakin para orang yang udah belajar tentang copywriter tuh sangat-sangat mengenal lah tentang apa itu AIDA gitu. Dan seingat gue ini adalah salah satu formula copywriting yang paling tua seingat gue ya. Koreksi kalau gue salah. Cuman seingat gue memang AIDA ini adalah formula copywriting yang paling tua, dan gue pengen salim dulu sih sama orang yang ini nemuin formula satu ini karena ngebantu gue banget untuk nulis skrip gitu. Nah, AIDA ini adalah singkatan dari attention, interest, desire, dan action gitu. Attention tuh perhatian, interest minat, desire tuh kepuasan, dan action tuh tindakan. Ya action gitu basically. Nah, attention sendiri adalah ini langkah pertama teman-teman untuk menarik perhatian dari penonton video teman-teman gitu. Attention ini biasanya ada di 5 sampai 10 detik awal video lah. Kayak misalkan teman-teman lihat video gue yang em, tips singkat Premiere Pro, terus ada efek-efek editingnya segala macam. Itu sebenarnya adalah attention yang pengen gue dapetin gitu. Gue pengen dapet perhatian dari teman-teman, dan itu adalah penjelasan singkat tentang attention gitu. Dan interest sendiri adalah minat. Setelah teman-teman dapat attention dari penonton, teman-teman tuh harus mempertahankan perhatian mereka gitu. Ketika teman-teman udah dapat perhatian mereka, teman-teman tuh harus mempertahankan tuh perhatian mereka. Dan di sini biasanya gue tuh suka banget untuk ngasih hasil. Biasanya tuh gue langsung ngasih hasil kayak misalkan cara bikin ini gitu. Interestnya adalah gue langsung ngasih hasilnya dari apa yang mau gue jadiin tutorial tadi. Terus abis itu masuklah ke desire. Desire adalah ya apa sih, gimana sih caranya dari itu tadi gitu, dari apa yang pengen teman-teman bikinin tutorialnya gitu. Dan yang terakhir adalah action. Action nih bisa bisa call to action, bisa bisa kayak teman-teman ngajak follow, teman-teman ngajak
nge-likes gitu. Biasanya tuh action yang terakhir tuh berupa seperti itu. Nah, biar gampang nih, biar gampang untuk memahami rumus AIDA ini, gua udah siapin satu contoh skrip dengan satu formula yaitu AIDA ini. Kalau teman-teman ngelihat video terakhir gua yang bikin semua video jadi sinematik, di sini attentionnya di beberapa detik awal, gua langsung bikin gua langsung bikin attentionnya dengan kalimat, percaya nggak sih, nggak peduli apapun video lo bisa bikin semuanya jadi lebih sinematik gitu. Kayak ini adalah attention yang pengen, ini adalah kalimat yang bikin orang-orang tuh jadi, wih apa nih gitu. Nah, itu penting banget untuk teman-teman pikirin. 5 sampai 10 detik awal tuh menurut gua adalah apa ya? Hal terpenting dari sebuah konten yang harus teman-teman pikirin gitu. Jadi spend waktu teman-teman untuk lebih fokus ke sini dulu lah gitu. Terus ketika udah dapet attentionnya dari kata-kata percaya nggak sih, nggak peduli apapun video lo bisa bikin semua jadi sinematik, gue langsung bikin nambahin minatnya dengan nunjukin scene contoh video sinematik yang gue maksud, yang dimana di sini gue nunjukin video dengan teknik cuttingan yang bernama J-cut dan L-cut gitu. Dan itu udah mulai dapet tuh minatnya, dan dari situ teman-teman bisa bisa langsung ngasih tutorialnya, langsung ngejelasin tekniknya. Di share itu adalah sesimpel ya, teman-teman tuh bisa ngasih mereka manfaat dari konten yang teman-teman bikin gitu. Jadi itu tadi, kalau teman-teman ngejanjiin bikin video sinematik dan ngasih tahu J-cut dan L-cut adalah salah satu teknik untuk bikin video jadi lebih sinematik. Dan teman-teman ngasih tahu tuh J-cut sama L-cut tuh apa, dan ketika mereka paham, mereka teman-teman tuh lanjut aja ke action, di mana di akhir video gue selalu um, nah, ngasih kata-kata, well segitu aja video gue, thank you and see you in the next video gitu. Nah, di action ini gue bermacam-macam sih. Gue sering banget pakai jangan lupa follow, jangan jangan gue seringnya jangan lupa follow sih. Terus thank you and see you in the next video gitu. Sebenarnya action ini nggak harus berupa call to action, jangan lupa follow bla 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 segala macam, tapi juga bisa kayak thank you and see you in the next video, yang dimana ketika gue bilang see you in the next video kan ya, semua orang pasti paham gitu bahwa gue akan bikin video kayak gini lagi gitu, gue bakal bikin video lagi. Jadi ya actionnya berupa kayak gitu. Jadi ini fleksibel banget. Cuman eh, formula yang AIDA ini adalah formula yang sering banget gue pakai di dalam skrip konten gue yang setiap hari kalian lihat di Instagram gue itu gitu. Dan ini bener-bener powerful banget ini formula ya. Terus kita masuk ke tahap produksi. Produksi ini adalah kalau misalkan gua, karena gua seringnya adalah bikin konten video gitu, gua selalu ngusahain untuk syuting, dan syutingnya itu gua nggak mau membebani diri gua sendiri gitu, apalagi kalau sibuk gitu. Jadi dan ini berlaku juga buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman bikin video apa segala macam, usahain proses syutingnya, proses bikin videonya itu nggak membebani teman-teman gitu. Kayak misalkan gua kan selalu bikin konten tuh judulnya adalah tips singkat Premiere Pro gitu. Nah, di tips singkat Premiere Pro ini, kata-kata tips singkat Premiere Pro ini itu biasanya gua bikin ketika gue tuh selalu selalu gini loh, maksudnya gue selalu syuting di satu hari, gue bikin banyak tips singkat Premiere Pro. Kayak misalkan gue lagi syuting nih, tips singkat Premiere Pro, gue ganti pose, tips singkat Premiere Pro, gue ganti pose lagi, tips singkat Premiere Pro gitu. Dan proses syuting itu tuh bisa bisa gue pakai ketika gue emang nggak bisa syuting gitu loh. Jadi ketika gue pengen bikin konten tapi gue nggak bisa syuting nunjukin wajah gue tuh masih punya stok tips singkat Premiere Pro tadi gitu. Yang dimana itu tuh sebenarnya adalah cara gue untuk mengakali bahwa gue memang sebenarnya nggak punya segitu banyak waktu gitu loh. Makanya gue bikin tips singkat Premiere Pro tadi gitu di satu kali syuting, biar
kalau misalkan mau bikin konten ya ya udah gue bikin konten aja, dan VO-nya biasanya voice overnya gue voice over di tempat manapun yang bisa gue VO, biasanya di cafe, di apapun itu gitu, di bisa di kantor gue bahkan gitu, di tempat kerja gue bikin VO. Dan itu benar-benar bikin proses gue bikin konten tuh simple, yang bahkan ya tips singkat Premiere Pro tuh jadi apa ya, teman-teman gue dan bahkan followers gue tuh banyak yang DM gue kayak, Bang Teguh tuh punya satu keunikan, yaitu tips singkat tadi, yang padahal sebenarnya gue bikin konten tips singkat tadi itu sebenarnya adalah untuk mengakali proses syuting gue, biar gue nggak begitu banyak spend waktu di situ, tapi malah ujungnya adalah ternyata bisa jadi salah satu keunikan yang gue punya gitu, dan itu adalah salah satu cara biar gue tuh bisa tetap konsisten gitu bikin konten gitu. Nah, dan kedua adalah alat yang lo perluin untuk bikin konten adalah kamera sama mic. Ini dua hal yang wajib ya untuk kamera. Kalau misalkan teman-teman punya kamera ya, kamera kamera mirrorless ataupun kamera kamera Canon biasa, Sony apapun itu, teman-teman tuh bisa ini ya, bisa pakai kameranya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya, teman-teman pun bisa tetap bikin konten pakai kamera HP teman-teman. Banyak kok di luar sana yang bikin konten pakai kamera HP gitu. Banyak banget kalau teman-teman lihat kreator-kreator yang bahkan followersnya udah banyak banget, itu mereka tetap bikin konten pakai kamera handphone mereka gitu. Dan untuk mic sendiri, kalau gua sampai sekarang mic-nya tuh masih pakai mic dari HP gitu. Karena itu udah menurut gue sih udah cukup ya, karena gue biasanya pakai Adobe Podcast gitu. Jadi dimanapun gue nge-voice over, dimanapun tempat, seramai apapun tempat gue voice over, kayak misalkan gue lagi voice over di cafe gitu kan rame ya, gue tetap pakai kamera HP gitu. Karena sekarang udah ada Adobe Podcast gitu. Jadi kalau misalkan gue bikin voice over kayak tadi buat konten gue tuh selalu masukin ke Adobe Podcast, terus udah suaranya hilang, semua noise di suaranya tuh hilang gitu. Ya pasti akan sedikit berbeda suaranya, nggak kedengeran natural gitu. Cuman itu udah cukup banget gitu menurut gue gitu untuk sekedar bikin konten gitu. Dan teman-teman juga bisa coba gitu, kalau misalkan teman-teman nggak punya kamera, teman-teman bisa pakai kamera handphone. Oh ya, gua sendiri pakai Sony A6000, dan itu pun harganya cuma 5 jutaan gitu loh. Jadi gua nggak pakai kamera yang mahal banget yang sampai 20 juta. Jujur gua belum punya, jadi sekarang gua masih pakai kamera Sony A6000 yang harganya 5 jutaan, dan ya udah gua pakai mic seadanya dari mic HP aja gitu. Atau kalau misalkan teman-teman pengen juga beli mic yang em, pengen spend beli mic dengan harga yang kayak misalkan 100.000 gitu, ada kok mic yang bisa teman-teman pakai gitu, banyak di toko oren segala macam ya. Nah kalau misalkan yang ketiga teman-teman tuh bisa pakai lighting sebagai alat tambahan gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa nih, nggak punya budget lah untuk beli kamera, teman-teman tuh bisa pakai lighting aja sebagai alat tambahan, karena jujur aja mau sebagus apapun sorry, mau sebagus apapun kamera yang teman-teman punyai, kalau misalkan teman-teman tuh nggak punya pengetahuan dasar tentang lighting, video teman-teman tuh akan terlihat biasa aja gitu. Pasti ya teman-teman udah sering lah lihat konten yang membahas tentang lighting gitu. Teman-teman bisa lihat tutorial tentang gimana cara bikin lighting yang bagus, gimana cara ngatur nih supaya lebih enak dilihat, itu udah ada banyak lah di YouTube ataupun di Instagram. Jadi teman-teman bisa bisa cek aja gitu. Jadi sekali lagi, kalau misalkan teman-teman emang nggak punya kamera, emang emang punyanya cuma kamera HP doang, dan punya budgetnya cuma cuma terbatas gitu, teman-teman tuh gue saranin buat beli lighting aja. Gue pun sampai sekarang tuh bahkan masih pakai lighting yang gue bikin sendiri gitu. Gue bikin sendiri lighting pakai kardus, dan menurut gue cukup gitu. Karena untuk kebutuhan konten gue nggak butuh lighting yang mahal-mahal dengan harga yang berjuta-juta. Untuk sekarang belum gitu.
Kalau misalkan gue ada project yang mengharuskan untuk profesional ya, gue pasti bakal nyewa apa segala macam. Cuman untuk sekedar bikin konten, gue bahkan bikin kontennya tuh pakai pakai lighting yang bahkan gue bikin sendiri gitu. Karena menurut gue itu udah cukup, dan ya teman-teman bisa lihat hasilnya di Instagram gue gitu. Itu adalah hasil dari itu tadi, lighting pakai kardus gitu. Nah, yang keempat adalah kita masuk ke editing gitu. Ada satu ada satu tips sederhana dari editing editing di sosmed yang pengen gue share, yaitu adalah ngedit video di sosmed itu approach-nya itu akan sangat berbeda dibandingkan video-video lain gitu. Kayak misalkan kalau misalkan teman-teman tuh ngedit video untuk short movie, itu teman-teman bisa lah bikin video lebih ngefeel gitu. Kayak misalkan teman-teman bisa naruh musik yang panjang banget di opening video teman-teman. Atau teman-teman bisa ngasih sound effect suara jam yang klik 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 itu di depan, dan itu nggak masalah kalau misalkan teman-teman ngeditnya tuh bukan untuk sosmed. Nah, kalau misalkan teman-teman tuh ngedit video untuk sosmed, usahain banget untuk editan teman-teman tuh kelihatan padet gitu. Kayak satu contoh deh, misal kalau misalkan teman-teman tuh bikin adegan teleponan di konten sosmed teman-teman, teman-teman tuh nggak usah jangan bikin jangan bikin adegan HP berdering tuh berderingnya berkali-kali gitu. Karena ketika ketika gue nih sebagai penonton buka buka konten gitu, ada satu video yang nunjukin scene lagi teleponan, dan di awal scene tuh ada HP berdering gitu. Deret, 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 3 kali dengan ringtone-nya segala macam. Kelamaan gitu. Itu malah bakal bikin orang tuh nyekip konten teman-teman gitu. Jadi nggak usah, jangan jangan terlalu bikin konten teman-teman tuh kelihatan dragging atau kelihatan panjang banget. Kalau misalkan bikin scene teleponan ya cukup kasih satu nada dering aja kayak ting ding 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 udah gitu. Atau bahkan kalau bisa ya teman-teman usahain buat ngasih getaran doang gitu, kayak HP getar di atas meja langsung diangkat gitu scene-nya gitu, kayak itu bakal lebih kelihatan padat, dan orang-orang yang melihat itu bakal bakal chance untuk nyekip konten teman-teman tuh lebih sedikit gitu dibandingkan kalau misalkan editan teman-teman itu dragging dan panjang banget gitu. Nah, terus untuk tips yang kedua adalah pastiin teman-teman tuh spend waktu lamanya tuh di 5 sampai 10 detik awal gitu. Kalau misalkan teman-teman ngedit videonya misalkan sejam gitu, spend aja setengah jam dari waktu teman-teman untuk bikin editan di 5 sampai 10 detik awal tuh kelihatan bagus banget. Kalau misalkan teman-teman lihat konten gua, kebanyakan editan gua tuh akan kelihatan banyak efeknya itu di awal-awal video gitu, karena menurut gua untuk di awal-awal video ini penting banget untuk gua spend waktu di situ gitu. Kalau misalkan video gua 1 menit, pasti sekitar 5 sampai 10 detik awal itu gue pastiin editannya harus bener-bener bagus dan bikin orang lain, wih apa nih gitu. Dan itulah penting banget untuk teman-teman tuh bisa spend waktu ngedit di 5-10 detik awal gitu. Bukan berarti yang lain teman-teman biarin ngedit seadanya, enggak. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen pengen all out, pengen bener-bener maksimal, usahain spend waktunya tuh di 5 sampai 10 detik awal dulu gitu. Itu yang harus teman-teman usahain buat jadi bagus gitu. Untuk setelahnya ya udah, untuk normal-normal aja menurut gua bahkan nggak masalah gitu. Gitu. Nah, kita udah selesai nih masalah masalah teknis untuk bikin konten ya. Dari gua nge-share gimana cara gua ngumpulin ide, dari gua nge-share gimana cara gua untuk nulis skrip pakai AIDA segala macam. Gua udah jelasin juga proses syuting gua yang biasanya tuh gua bikin tips singkat Premiere Pro itu 1 kali shoot dan banyak opsi yang bisa gua pakai, sampai editing yang dimana gua ngasih teman-teman eh,
tips editan biar konten teman-teman tuh kelihatan padat dan spend waktu 5 sampai 10 detik awal. Nah, setelah kita tahu nih secara garis besar teknis-teknisnya, ada dua skill ya, dua skill yang harus teman-teman asah, yang perlu banget teman-teman asah ketika teman-teman tuh mulai untuk jadi content creator gitu. Yang pertama adalah public speaking dan yang kedua adalah storytelling. Jujur aja ya, ngomong di depan kamera dan ngomong di depan banyak orang kayak lagi public speaking, bahkan ngomong di depan Zoom kayak gini yang gue tahu ada 150 lebih orang yang nonton, itu sama-sama susahnya gitu, kayak sama-sama bikin nervous gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kesempatan untuk katakanlah misalkan teman-teman lagi kuliah gitu dikasih kesempatan untuk ngomong di depan banyak orang, maju presentasi apa segala macam, usahain teman-teman tuh mau gitu, usahain untuk teman-teman tetap berusaha untuk nggak masalah gue latihan public speaking gitu, karena pada akhirnya ketika teman-teman bikin konten akan ada kesempatan di masa depan kalau teman-teman tuh mungkin akan diundang di acara-acara workshop, di acara-acara webinar, di acara-acara apapun itu yang membutuhkan skill public speaking ini gitu. Dan dan selain selain ngomong di depan banyak orang, bahkan ngomong di depan kamera itu juga susahnya minta ampun gitu. Gua dulu waktu awal-awal, by the way, gue bikin konten tuh sejak 2018 ya. Gue mulai aktif di YouTube dan awal-awal bikin konten itu ngomong depan kamera tuh susah banget, kayak apa yang gue omongin tuh nggak jelas. Terus abis itu gua gua masih terbata-bata, kayak nervous banget lah kalau misalkan dibandingkan sama konten gue yang sekarang. Cara konten gue yang dulu tuh bener-bener hancur deh gitu, kayak bener-bener ini apa sih ini anak bikin konten sotoy banget. Cuman percaya sama gue, kalau misalkan nggak ada di tahun 2018 itu gue nggak bikin konten gitu, mungkin gue sekarang ya nggak bisa gitu ngomong sesantai itu, ngomong seenak itu ketika lagi di depan kamera. Waktu bikin konten tuh nggak akan bisa gitu. Jadi itulah skill public speaking, pentingnya tuh penting buat ngomong di depan banyak orang dan bahkan penting juga untuk di depan kamera gitu. Yang kedua adalah ya, skill yang paling penting juga adalah storytelling gitu, yang dimana dalam menulis menulis skrip gitu teman-teman tuh juga perlu banget untuk punya skill storytelling gitu. Karena seperti yang gue bilang tadi, untuk formula AIDA tadi itu nggak akan jadi sebuah formula yang works ketika teman-teman nggak punya skill storytelling gitu. Jadi teman-teman tuh apa ya, berusaha untuk memahami cara berstorytelling tuh menurut gue worth it banget untuk dipakai di zaman sekarang ini. Dan bahkan bikin materi webinar kayak gini itu juga perlu yang namanya storytelling gitu. Gimana dari awal sampai sekarang nyambungin pembahasan tuh juga perlu skill storytelling gitu. Jadi menurut gue memang skill storytelling itu adalah salah satu skill yang benar-benar powerful gitu ketika teman-teman bisa menguasainya gitu. Dan kalau teman-teman lihat sekarang tuh banyak banget lah konten kreator lain yang kayak misalnya Ferry Irwandi gitu. Ferry Irwandi, terus siapa ya? Kayak misalkan YouTube-nya 1% gitu. Mereka tuh bisa bikin video dengan seenak itu buat ditonton. Ya, itu karena skill storytelling. Atau paling gampang Agung Hapsah deh gitu. Agung Hapsah tuh bisa bikin video yang sebagus itu, seenak itu ditonton, yang meskipun dia uploadnya juga kayaknya setahun sekali gitu. Tapi kontennya tetap enak dilihat karena skill storytellingnya tuh bagus banget mereka gitu. Jadi itulah pentingnya teman-teman untuk belajar skill storytelling gitu. Yang pertama adalah public speaking, ini penting. Kedua adalah storytelling gitu. Dan untuk yang terakhir ya, sebelum kita masuk ke sesi Q&A gitu, yang mungkin teman-teman udah punya banyak pertanyaan juga, ada salah satu quotes yang sangat-sangat gue sukain dari Ziegler gitu. Quotes-nya adalah, "You don't have to be great
to start, but you have to start to be great gitu. Artinya kalau di bahasa Indonesiain adalah lo tuh nggak perlu jadi keren untuk mulai. Lo tuh harus mulai dulu untuk jadi lebih keren gitu. Gue ngerasain ketika gue dulu 2018 mulai bikin konten yang gue ceritain tadi, gue cupu men gitu. Gue terbata-bata, gue ngomong nggak bisa, bahkan video gue tuh sangat-sangat jelek. Tapi gue tetap bikin konten sampai sekarang gitu. Yang dimana sekarang akhirnya ketika gue ngebandingin video gue yang sekarang sama yang dulu, itu jauh banget perbedaannya. Dan gue sadar bahwa oh ternyata kalau misalkan dari dulu gue mikirnya harus keren dulu buat mulai, gue nggak akan jadi sekeren sekarang karena untuk jadi sekeren sekarang adalah ya gue harus mulai dulu, gue harus harus selalu belajar dari apa yang gue bikin dan dari situ gue bisa jadi keren gitu, sekeren ya gue belum keren sih, cuman ya itulah untuk jadi keren. Untuk jadi keren lo harus mulai dulu sebelum sebelum sorry, lo nggak perlu jadi keren untuk mulai, lo harus mulai untuk jadi keren gitu. Yap, udah segitu aja dari gua pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang pengen teman-teman tanyain ke gua, bisa banget tulis di kolom Q&A gitu. Ada satu pertanyaan yang ini bagus banget ya. Bang, standar video editor apakah harus pakai Premiere Pro? Kalau ngomongin standar sebenarnya enggak ya. Kalau kalau misalkan kalau misalkan standar untuk jadi sekarang tuh ada banyak banget aplikasi buat editing gitu. Kayak misalkan ada DaVinci Resolve, ada Final Cut gitu kalau buat buat pemakai MacBook gitu. Standar video editor harus pakai Premiere Pro tuh menurut gua enggak, karena pada akhirnya yang akan berbicara tuh ya kualitas video dari yang teman-teman bikin. Bahkan sekarang tuh banyak kok orang-orang yang bisa bikin video dari CapCut gitu. Cuman ya balik lagi kalau misalkan memang teman-teman tuh udah secara profesional di bidang video editing, itu pasti akan sangat membutuhkan Premiere Pro gitu. Nggak harus Premiere Pro deh, ada DaVinci Resolve, ada teman-teman yang lain lah kalau versi komputernya gitu. Itu tadi ini Anonymous. Wah, ada banyak pertanyaan ya. Bang, mau nanya cara nentuin konten tuh gimana bagi pemula? Ini ada Kak Nurul ya yang nanya gini. Gue jawab aja. Cara nentuin konten untuk pemula tuh udah gue jelasin tadi ya. Jadi cara paling gampang adalah ngelihat dulu nih. Apa sih keahlian atau hobi teman-teman? Ngelihat dulu apa sih yang sebenarnya teman-teman tuh minati gitu. Itu dulu aja. Terus kalau misalkan itu udah ada, udah teman-teman udah nemu apa yang kalian minatin, baru ngelihat audiens gitu. Mereka tuh butuh konten kayak gini nggak sih gitu. Nah, itu cara sederhana untuk nentuin konten bagi pemula gitu. Waduh, banyak banget ini yang nanya ya. Menurut Kak Teguh, dalam bikin konten tuh yang paling penting apa sih? Apakah kualitas atau kuantitas? Oke, pertanyaan dari Kak Ian ya. Terima kasih udah nanya Kak Ian. Untuk bikin konten yang penting apa kualitas atau kuantitas? Untuk di awal-awal. Ini pembahasan yang menarik kayaknya. Untuk di awal-awal, gue akan bilang kuantitas tuh sangat penting untuk dikejar gitu. Karena kalau kalau misalkan gue baru mulai konten, gue otomatis akan sangat-sangat mencari konten mana sih yang akan works gitu. Misalkan gue bikin konten tutorial video gitu, tutorial editing gitu. Gue akan mencari konten apa sih yang kira-kira bakal works, dan konten yang works itu tadi akan gue temuin ketika gue punya banyak video gitu. Jadi kayak misalkan
dalam seminggu gue bikin 7 video gitu dan yang works ternyata 2 video gitu. Nah akhirnya gue punya 2 video yang works gitu. Bayangin aja kalau gue seminggu cuma bikin 1 video dan ternyata 1 video itu nggak works bahkan gitu. Jadi gue nggak akan nemuin tuh video mana yang akan berhasil gitu. Jadi kalau misalkan untuk bikin konten untuk di awal-awal kita tuh harus banget untuk ngejar yang namanya kuantitas gitu. Baru setelah setelah kita udah tahu nih konten-konten apa aja yang dalam tanda kutip tuh berhasil dan mendapatkan engagement yang cukup tinggi, baru kita tuh naikin demi sedikit sedikit demi sedikit kuantitasnya gitu. Sorry, maksud gue kualitasnya gitu. Jadi kita udah dapet 2 konten tadi yang works. Nah, 2 konten itu tadi aja yang kita bikin secara terus menerus gitu. Dan dari situ kita bisa dapetin kualitasnya secara nggak langsung. Dan asal teman-teman tahu ya, kalau misalkan bikin video tuh jangan pernah berpikir bahwa video teman-teman tuh harus sempurna dulu, harus bagus dulu, harus keren dulu. Karena teman-teman tuh bisa bikin video keren ketika udah ada banyak banget video yang teman-teman bikin gitu. Jadi cara paling relevan untuk meningkatin kualitas adalah bikin banyak video dan habis itu adalah teman-teman belajar dari setiap video yang teman-teman bikin. Kayak oh kemarin nih video gue kurangnya di sini nih gitu. Ditingkatin lagi buat ke depannya dan terus aja kayak gitu. Bikin video lagi, bikin video lagi, bikin video lagi, nggak usah terlalu ngejar yang namanya kesempurnaan. Oke. Wah, ini ada satu pertanyaan yang keren banget ya dari Kak Yusuf Kurniawan. Eh, dari skema yang dari skema Kak Teguh bikin konten, pernah stuck nggak? Nah, kalau misalkan stuck, gimana tuh solusinya gitu? Kalau misalkan bikin konten, gue tuh ada yang namanya konten pilar gitu. Gue tuh selalu bikin konten pilar yang dimana konten pilar ini biasanya adalah gue bikin tuh kayak kayak tema besarnya konten gue adalah video editing. Gue pecah lagi ke beberapa eh, bagian segmen gitu. Kayak misalkan video editing nih, gue pecah ke oh ternyata tips singkat Premiere Pro. Yang kedua adalah misalkan membahas tentang After Effect gitu misalkan. Itu gue bedain tuh. Itu gue bedain dari situ. Terus ada lagi nih konten pilar yang ngebahas tentang kayak video sinematik misalnya. Nah, dari konten pilar itu tadi ngebuat cara gue bikin konten itu jauh lebih gampang gitu untuk dapetin idenya. Karena ketika gue pengen bikin konten kayak gue nyari aja oh tips singkat Premiere Pro gue butuh ngasih tips apa aja nih. Dari situ gue biasanya nyari tuh referensi dari konten orang luar negeri kira-kira kira-kira konten apa yang menarik gue bikin. Terus abis itu untuk konten After Effect gue bisanya nyari juga dari situ. Kalau misalkan untuk bikin konten konten sinematik misalkan gue juga bisa gitu loh bikin konten dari situ. Jadi konten pilar ini adalah salah satu hal yang cukup cukup sangat-sangat bahkan sangat membantu gue dalam bikin konten dan ngebantu gue ketika gue stuck gitu karena gue tinggal tinggal nyari aja gitu kayak tips singkat Premiere Pro apa aja tuh yang bisa gue bikin gitu aja gitu dan konten pilar ini bisa teman-teman bikin dengan sangat fleksibel ya kayak misalkan teman-teman foto tuh kayak teman-teman bikin konten pilarnya fotografi itu misal teman-teman bisa bikin kayak fotografi itu BTS gitu kayak proses teman-teman ngefoto wedding gitu misalkan atau teman-teman punya juga sering juga ngefoto produk gitu teman-teman bisa tuh kayak bikin segmen sendiri adalah untuk foto produk gitu jadi konten pilar tuh sangat-sangat membantu agar kita nggak stuck untuk bikin konten. Wih, thank you banget Kak Yusuf Kurniawan atas pertanyaannya. Gue jawab apa ya? 2 pertanyaan lagi lah ya. Bentar, gue cari dulu pertanyaannya. Um, um,
Ada satu pertanyaan menarik banget dari Miko ya. Banyak orang yang ngonten pakai smartphone. Buat orang-orang yang baru terjun, cara ngatasin minder ngelihat hasil karya orang-orang lain yang gearnya lebih bagus tuh gimana? Karena kalimat mulai aja dulu tuh kadang nggak ada pengaruhnya gitu. Kalau cara gua adalah sesimpel ngelihat konten creator lain yang device-nya tuh sama kayak teman-teman. Banyak banget kok orang yang bikin konten pakai smartphone. Misalkan gue bikin konten tuh pakai Sony A6000 gitu yang dimana banyak banget loh video editor di luar sana yang bikin konten tuh pakai Sony FX30 yang harganya 50 jutaan gitu. Dan ketika dibandingin sama kamera gue yang cuma 5 jutaan tuh jauh banget kan. Cuman gue selalu ngebandingin diri gue tuh bukan sama orang-orang yang punya gear mahal itu tadi gitu. Gear mahal tadi cuma gue lihat kontennya aja. Tapi untuk gue jadiin apa ya acuan itu orang-orang yang gearnya sama aja kayak gue gitu. Dan apalagi ketika gue ngeliat banyak orang juga yang bahkan ngeditnya pakai smartphone gitu. Dan kalau teman-teman pakai smartphone, coba deh kalau misalkan bikin konten tuh coba lihat konten-konten kreator lain yang memang bikin konten itu pakai smartphone. Ada banyak banget kok orang yang bikin konten tuh pakai smartphone gitu dan itu adalah salah satu cara yang biar nggak minder karena banyak juga orang yang bikin konten pakai smartphone tuh berhasil gitu. Cara ngatasin minder gue itu dulu itu gitu karena gue se dari awal konten juga awalnya tuh pakai smartphone jujur aja gitu. Gue pakai HP Vivo yang ya teman-teman tahu lah kualitas kameranya yang mungkin bikin gue agak kelihatan lebih cantik gitu ya. Hai Bang Mulet anjir. Siapa yang nanya Bang Mulet? Bang mau bertanya. Ini by the way ini pertanyaan terakhir yang gue jawab ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa langsung aja DM di Instagram gue @teguhpmbd atau mungkin nanti gue bakal ada event kedua ya by the way. Event gue sama Amazing ini di tanggal 13 September. Jadi nantiin aja di sana gue bakal banyak ngebahas tentang content creator kok sorry ngebahas tentang content creator secara lebih mendalam gitu. Jadi apa yang gue sampaikan ini tadi akan gue kupas secara lebih mendalam di event gue yang kedua itu gitu. Nah, dan pertanyaan terakhir ini terkait semua hal yang udah Bang Teguh rasakan selama ini, menjadi apa yang menjadi hal, oh, apa yang bikin Bang Teguh tetap mau konsisten untuk terus bikin konten. Jujur aja ya, jujur aja satu hal yang bener-bener bikin gue semangat untuk bikin konten adalah ketika banyak yang DM gue bilang bahwa thank you Bang Teguh karena konten lu gue bisa jadi belajar tentang ini itu gitu. Thank you Bang Teguh karena konten yang lo bikin tuh bener-bener bisa bikin gue kayak yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Nah, DM dari orang-orang kayak gitu itu bakal teman-teman rasain ketika teman-teman tuh udah konsisten bikin konten gitu. Dan komen-komen DM kayak gitu itu tuh bisa bikin teman-teman tuh ngerasa oh ternyata selama ini gue bikin konten tuh ada yang nikmatin loh gitu loh. Ternyata konten yang selama ini gue share ke orang-orang ternyata ada manfaatnya loh dan dari situ teman-teman secara nggak langsung tuh apa ya bisa dibilang seneng gitu bikin konten dan itulah yang sebenarnya bikin gue bisa terus bikin konten gitu itu sih dari gue. Oke, udah segitu aja dari gue. Mungkin akan aku balikin lagi ke Kak Dika. Halo Kak Dika. Halo Kak, Halo sip, Kak. mantap kalau begitu. Ini juga sepertinya udah beres ya teman-teman. Buat teman-teman tadi udah diinfoin nih yang pengen ikutan masterclass di tanggal 13 September. Linknya udah di-share. Sebentar di-share lagi deh biar teman-teman kalau mau ikutan bisa langsung. Ini sampai tanggal 13 September ya. Kalau mau hari ini boleh banget ataupun nanti misalnya mau em, sampai hari H kita bukanya juga jadi bisa nanti juga. Cuman jangan lupa nih biar nanti teman-teman kalau pengen ngobrol lebih lanjut terus pengen tahu nih lebih detail terkait kelasnya nanti seperti apa.
bisa banget ikutan di masterclass. Karena kalau di masterclass itu, mungkin teman-teman juga ada yang udah pernah ikutan masterclass di kelas yang lain, itu bisa lebih enak karena bisa langsung ngobrol, bisa open mic juga, jadi interaksinya juga bisa lebih gampang gitu ya dibanding cuman via chat aja. Oke, kalau gitu teman-teman makasih banyak buat yang udah join di malam hari ini, terutama buat Kak Teguh ya yang udah meluangkan waktu dan memberikan materi. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat nih Kak buat teman-teman yang join di malam hari ini. Amin, amin. Sip, mantap. Nah, buat teman-teman juga terima kasih banyak udah join di malam apa nih Selasa ya, ke malam Rabu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikan juga ke mungkin ke pekerjaannya. Kalau misalnya interest ke bidang ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi satu pemicu buat teman-teman bisa terus berkarya. Oke, jangan lupa teman-teman buat ikutan masterclass di tanggal 13 September nanti. Aku Dika, aku pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih teman-teman yang udah join. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.